Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Yejin yang sedang memergoki tunangannya berselingkuh. Sebelumnya Yejin sudah memantau tunangannya ini melalui CCTV. Saat itu si tunangan seringkali memberi kode kepada selingkuhannya menggunakan kertas berwarna kuning. Diketahui Yejin adalah seorang pengusaha sukses yang memimpin perusahaan besar dan Yejin sekarang berusia 36 tahun. Yejin juga terkenal dengan ketegasannya serta perfeksionis dalam segala hal. 仲有黃色係代表 夠啦，Jenny。我要你講， Semenjak saat itu, Yejin tidak suka dengan warna kuning dan semua bawahannya di kantor yang tahu akan hal tersebut langsung membuang apa saja yang berwarna kuning. 你哋爽手啲得唔得啊？冇時間啊！ Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Boris yang merupakan seorang kurir paket. Sebelum bekerja menjadi kurir, Boris diketahui adalah mantan pelatih penerjun payung. Boris terus giat bekerja demi mengoperasi keponakannya yang mempunyai penyakit telinga. Setiap hari, Boris mengantar paket menggunakan motor jadul yang ia modif sendiri. Kembali ke Yejin yang sekarang masih menggalau akibat kelakuan tunangannya. Sekarang Yejin memutuskan untuk berpisah padahal seharusnya mereka sebentar lagi akan menikah. Tak lama Yejin mendapat panggilan video dari sahabat baiknya yang bernama Sophia. Diketahui Sophia sekarang tinggal di Paris bersama anak dan suaminya. Di sini Yejin langsung curhat mengenai apa yang ia alami sekarang dengan mantan tunangan Yejin. Sophia mencoba memberi semangat kepada Yejin dan ia yakin suatu hari nanti Yejin pasti menemukan pria yang baik. Akan tetapi Yejin mengatakan kalau mulai sekarang ia tidak akan pernah mau lagi berhubungan dengan pria manapun. Yejin juga memutuskan kalau ia tidak akan mau menikah. 啲細路好中意佢啊，知佢多過我嘅。誒，乖仔，嚟食呢個係布魯斯。 Keesokan harinya Yejin bercerita kepada asistennya kalau sekarang ia menginginkan seorang anak. Namun bukan melalui pernikahan ataupun berhubungan badan, melainkan melalui bayi tabung. Yejin meminta si asisten untuk mencarikan seorang pria sesuai dengan idaman Yejin, yaitu untuk diambil benih kecebongnya. Tidak lupa Yejin juga meminta si asisten agar merahasiakan rencananya tersebut. Kemudian si asisten segera membuka lowongan pekerjaan sebagai kedok agar rencananya itu berjalan dengan lancar. Satu persatu pria berdatangan untuk ikut wawancara. Namun sayangnya tidak ada satupun pria yang cocok dengan kriteria Yejin. Hingga pada akhirnya Yejin pun memutuskan untuk menghentikan pencariannya tersebut. 又喺度練九陰白骨爪啊！ Di balik itu, Boris terlihat sedang ada di kantor Yejin untuk mengantarkan pesanan paket. Di sini Boris tak sengaja melihat papan berita kalau perusahaan ini sedang membutuhkan lowongan pekerjaan dan akan digaji begitu besar. Sontak Boris langsung tergiur mengingat ia sedang membutuhkan uang untuk biaya operasi keponakannya. Bersamaan dengan itu ada seorang wanita yang baru saja dipecat karena ia telah memanipulasi data keuangan perusahaan. Ketika si wanita sedang membereskan barang yang terjatuh, datang Yejin bersama asistennya. Si wanita yang kesal karena sudah dipecat oleh Yejin, ia pun nekat akan menusukkan cutter kepada Yejin. Untungnya Boris dengan sigap langsung menyelamatkannya. 嘢捉喎！ 冇事。 Setelah aksinya gagal, si wanita akhirnya mengatakan kalau ia dipecat dan menganggur, maka hak asuh anaknya otomatis akan diambil oleh mantan suaminya yang galak. Si wanita tidak mau kalau sampai kehilangan anak satu-satunya yang begitu ia sayangi. Mendengar hal itu, Yejin pun langsung merasa kasihan hingga Yejin mau memaafkan wanita tersebut. Yejin bersedia akan memberikan santunan kepadanya sampai ia menemukan kembali pekerjaan baru. Sontak si wanita langsung merasa bersalah dan ia tidak lupa berterima kasih kepada Yejin. Setelah masalah itu selesai, Yejin yang tampak tertarik kepada Boris, ia pun langsung menawari Boris wawancara kerja. Rupanya setelah mendapatkan berbagai tes, ternyata Boris sangat cocok dengan kriteria Yejin. Pada akhirnya Boris pun diterima dan mendapat kontrak dari perusahaannya.
Tanpa membaca dulu kontrak kerjanya, Boris malah langsung menandatangani kontrak tersebut. Di sini Boris sebenarnya tidak tahu apa yang harus ia kerjakan karena yang terpenting baginya hanyalah uang. Kemudian si asisten menjelaskan kepada Boris kalau Boris akan menggantikan dirinya menjadi asisten Yejin. 啊，靚女啊，話時話啦，做你係做啲咩㗎？ Keesokan harinya, Boris pun mulai bekerja dan pagi itu Boris harus menjemput Yejin di rumah. Terlihat Yejin begitu kesal karena di hari pertama Boris bekerja, ia malah datang terlambat. Di tengah perjalanan, Yejin mengatakan kalau Boris harus cepat beradaptasi karena kalau tidak, Yejin tidak akan segan memecat Boris. Pada hari itu, Boris benar-benar sangat kacau dalam menjalankan pekerjaannya tersebut. Di hari kedua, Yejin meminta Boris untuk tidak lagi melakukan kesalahan apapun, apalagi sekarang ia akan melakukan pertemuan dengan klien yang sangat penting. Saat menuju ke pertemuan, mereka malah terkena macet yang sangat parah. Di sini Boris mengatakan kalau ia akan membawa Yejin ke jalan lain. Walaupun jaraknya cukup jauh, Boris yakin mereka tidak akan kena macet. Sayangnya setelah memutar ke jalan lain, mereka tetap terkena kemacetan yang tentunya akan membuat Yejin benar-benar terlambat. Melihat hal itu, Yejin langsung memarahi Boris habis-habisan dan hampir saja Yejin memecat Boris. Boris yang kesal, ia pun segera turun dari mobil lalu menyuruh Yejin juga untuk turun. Ternyata Boris sudah menyiapkan motor agar bisa membawa Yejin ke pertemuan itu dengan tepat waktu. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Yejin pun mau diantar Boris menggunakan motor. Sesampainya di kantor, Yejin pun tak sengaja bertemu dengan klien pentingnya yang kala itu baru saja akan masuk. Di sini si klien tampak respek kepada Yejin karena jarang sekali ada seorang pemimpin perusahaan besar yang mau datang ke kantor dengan menggunakan motor. Kebetulan si klien juga suka dengan motor-motor jadul seperti yang digunakan Yejin. Tanpa berpikir lama, si klien akan langsung menandatangani kontrak kerjasamanya tanpa harus melakukan rapat. Mendengar hal itu, Yejin pun terlihat sangat senang sambil menatap ke arah Boris. Beberapa hari kemudian, Boris dibawa ke rumah sakit untuk diambil benih kecebongnya. Di sini Boris menyangka kalau hal ini dilakukan hanya sekedar untuk mengetes kesehatan Boris. Boris dipaksa colai sambil menonton video kaset. Namun karena kasetnya macet, Boris pun tidak bisa mengeluarkannya. Kemudian Boris, si asisten wanita dan Yejin berkumpul. Di sini si asisten wanita akhirnya memberitahu kalau Yejin sebenarnya tidak membutuhkan seorang asisten baru, melainkan mencari ayah untuk menanam benih kecebong melalui proses bayi tabung tanpa melakukan UHEH. Mendengar itu semua, Boris pun menganggap kalau Yejin sudah tidak waras. Ketika Boris beranjak pergi, Yejin mengatakan kalau Boris masih bisa bekerja menjadi asistennya dan ia akan membayar Boris 1 juta yuan. Sementara jika Boris menolak, maka ia akan terkena denda sesuai perjanjian kontrak yang ditandatangani Boris sebelumnya. Boris yang sedang membutuhkan banyak uang, pada akhirnya ia pun mau bekerja kembali bersama Yejin. Kemudian si asisten wanita memberi pengarahan supaya Boris terus menjaga kesehatan agar benih yang dihasilkan Boris bagus. Di sini ia juga menyuruh Boris mengisi data formulir mengenai semua kehidupan Boris sebelumnya. Malam berikutnya, Boris tiba-tiba dihubungi Yejin yang saat itu menyuruh Boris untuk segera datang ke rumah. Sesampainya di rumah Yejin, Boris sangat terkejut saat Yejin meminta Boris masuk ke dalam kamar. Di sini Boris pun sadar kalau Yejin pasti ingin mengajaknya ber-UHEH. Sontak Boris membuka baju dan langsung bersiap-siap. Tak lama Yejin masuk ke dalam kamar sambil membawa sebuah bohlam. Ternyata maksud Yejin menyuruh Boris masuk ke dalam kamarnya yaitu untuk menggantikan lampu kamar yang mati. Sontak Boris menjadi sangat malu apalagi ia sudah membuka bajunya. Malam berikutnya terlihat Boris sedang nongkrong di pinggir jalan sambil meminum ciu dan makan makanan yang tidak sehat. Padahal menurut perjanjian kontrak seharusnya Boris menjaga kesehatan termasuk pola makannya. Tak berselang lama, Yejin datang lalu memesan makanan dan minuman yang sama seperti Boris.
Sontak Boris menjadi malu dan tidak enak hati karena Yejin melihat langsung kalau ia sedang melanggar perjanjian kontrak. Tak lama kemudian datang si asisten bersama para petugas medis. Di sini Boris dipaksa ikut dengan mereka menuju rumah sakit. Ternyata tujuan Boris dibawa ke rumah sakit yaitu untuk mengeluarkan alkohol serta racun di dalam tubuh Boris. 放心啦。 Keesokan harinya terlihat Boris sudah bersiap menjemput Yejin. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba mantan tunangan Yejin datang sambil membawa bunga. Ternyata tujuannya ke sini yaitu mengajak Yejin untuk kembali balikan. Sadar kalau Boris sedang mendengarkan percakapan mereka, Yejin pun meminta mantan tunangannya masuk ke dalam rumah. Di sini Yejin langsung mengatakan kepada si mantan tunangan kalau ia sudah tidak mempunyai lagi rasa dan tidak akan pernah mau diajak balikan. Namun karena si mantan tunangan terus memaksa, pada akhirnya mereka terlibat percekcokan. Untungnya Boris datang dan langsung mengusir si mantan tunangan pergi dari rumah Yejin. Setelah itu Yejin mengajak Boris untuk menemui ayah Yejin yang sekarang tinggal di panti jompo. Diketahui ayahnya ini mempunyai penyakit Alzheimer atau lupa ingatan. Di sini Yejin meminta dokter untuk melakukan perawatan khusus kepada sang ayah. Yejin juga bersedia membayar dokter 2 kali lipat agar sang ayah bisa segera sembuh. Ketika Yejin berjalan pulang, tiba-tiba sang ayah menghampiri Yejin dan menganggap Yejin ini adalah istrinya. Si ayah juga meminta Yejin untuk membawanya pulang. Namun Yejin dengan tegas menolak lalu bergegas pergi. Saat di luar, Boris langsung menegur Yejin atas perlakuan Yejin kepada ayah kandungnya sendiri. Akan tetapi Yejin malah mengatakan kalau Boris tidak perlu ikut campur dengan masalah pribadinya. Sore harinya ketika Yejin hendak pulang dari kantor, ia begitu kesal karena Boris sudah tidak ada di sana. Dengan terpaksa Yejin pun pulang menggunakan taksi. Sesampainya di rumah, Yejin dibuat terkejut saat melihat seisi rumah yang sudah sangat berantakan. Ternyata tanpa seizin dari Yejin, Boris diam-diam sudah membawa ayahnya pulang. Di sini Yejin begitu kesal karena Boris sudah terlalu berani mencampuri urusan pribadinya. Mereka berdua pun terlibat percekcokan hingga pada akhirnya Boris memutuskan berhenti bekerja dengan Yejin. 包佢係咁。 Beberapa hari kemudian, Boris mendapat pesan dari Yejin yang memintanya untuk membayar denda karena Boris sudah memutuskan kontrak kerja secara sepihak. Saat itu juga Boris mendatangi Yejin di kantor sambil marah-marah karena Boris tidak sanggup membayar denda yang begitu besar. Bukannya kesal, Yejin malah tertawa melihat tingkah Boris yang sedang marah. Kemudian Yejin akhirnya menceritakan alasan ia tidak berhubungan baik dengan sang ayah. Ternyata waktu dulu ayah Yejin suka sekali berselingkuh bahkan di depan ibu Yejin sendiri. Semenjak saat itu ibu dan ayahnya kerap kali bertengkar. Hingga di suatu hari ibunya yang sudah tidak kuat lagi nekat melakukan bundir. Setelah sang ibu koat bukannya merasa bersalah, si ayah malah semakin menjadi dengan sering mengajak para wanita datang ke rumah. Yejin yang sudah tidak tahan lagi pada akhirnya memutuskan berpisah dan tinggal di Paris. Mendengar cerita tersebut, Boris pun meminta maaf karena sudah berprasangka buruk kepada Yejin. Kemudian cerita berlanjut di rumah Yejin. Di sini Yejin balik bertanya kenapa Boris begitu sangat berambisi mendapatkan uang. Boris mengatakan kalau uang itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk biaya operasi telinga keponakannya, yaitu anak dari kakak kandung Boris. Diketahui kakak kandung Boris sudah lama meninggal dan si keponakan sekarang menjadi tanggung jawabnya. Sambil mengobrol, mereka berdua minum anggur bersama hingga tak sadar sampai membuat mereka abok dan tertidur bareng. Keesokan harinya, Yejin terbangun dan langsung kaget karena ia baru sadar kalau dari semalam mereka tidur bersebelahan. Beberapa hari kemudian, Yejin mengajak Boris pergi ke Paris untuk menjalankan program bayi tabung yang selama ini Yejin rencanakan. Sesampainya di Paris, mereka menemui sahabat Yejin yang tinggal di sana, yaitu Sophia. Di sini Sophia meminta izin kepada Boris agar ia bisa mengobrol berdua bersama Yejin. Kemudian Sophia mengatakan kepada Yejin kalau ia tahu sebenarnya Yejin dan Boris sudah sama-sama menyimpan rasa.
Untuk itu, Sophia menyarankan Yejin agar tidak melakukan program bayi tabung karena lebih baik mereka menikah saja. Akan tetapi Yejin yang merasa gengsi, ia pun menolak saran tersebut sambil mengatakan kalau ia tidak menyukai Boris. 拜拜。拜拜。 Singkat cerita, program bayi tabung itu pun dijalankan Yejin di sebuah rumah sakit. Malam harinya terlihat Yejin dihampiri oleh Boris. Di sini Boris mengatakan kalau ia sebenarnya sangat ingin menjadi seorang ayah dan Boris tidak sanggup jika harus dipisahkan dengan darah dagingnya sendiri. Mendengar hal itu, Yejin mengatakan kalau Boris harus ikhlas sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Kemudian Yejin bertanya apa yang harus ia katakan jika sang anak nanti bertanya tentang ayahnya. Boris bercerita tentang kecelakaan orang yang sedang melakukan skydiving. Saat itu ada seseorang yang begitu takut untuk terjun dari pesawat hingga orang tersebut tak sadarkan diri. Kemudian seseorang lain berusaha untuk menolong. Namun sayangnya orang itu malah tertendang di wajahnya hingga ia terjatuh tanpa parasut sampai koat. Boris mengatakan kalau cerita itu bisa Yejin gunakan jika anak mereka nanti bertanya di mana ayahnya. Boris nampak sedih lalu ia bergegas masuk ke kamar. Suatu hari, Sophia mengadakan pesta yang juga dihadiri oleh Boris dan Yejin. Ternyata Sophia mengadakan pesta ini untuk memberitahu kalau program bayi tabung Yejin dan Boris telah berhasil. Mendengar hal itu, tentu mereka begitu senang sampai-sampai mereka berdansa bersama dan saling berpelukan. Boris mengatakan kepada Yejin kalau ia ingin bersamanya karena Boris sekarang benar-benar mencintai Yejin. Namun Yejin menolak lalu ia pergi dari sana. Saat itu Sophia juga menyarankan Yejin agar menikah saja dengan Boris. Karena Boris adalah pria yang baik, ditambah Sophia juga tahu kalau mereka berdua sebenarnya saling mencintai. Selesai pesta, Yejin merenung di dalam kamar sambil berpikir apakah ia harus benar-benar menerima Boris atau tetap pada komitmen awalnya yaitu tidak mau menikah. Keesokan harinya, Yejin meminta Boris untuk kembali ke Hong Kong dan menyudahi semuanya sekarang. Mendengar hal itu, Boris tentu kecewa karena kita tahu ia ingin hidup bersama Yejin. Namun saat Boris mencoba menjelaskannya, Yejin malah sama sekali tidak mau mendengar. Boris pun akhirnya pergi dari sana dengan berjalan kaki. Singkat cerita, Boris sudah berhasil membiayai operasi telinga keponakannya. Sang kakak ipar sangat berterima kasih kepada Boris karena semenjak suaminya meninggal, Boris menjadi tulang punggung mereka. Saat itu, telinga keponakan Boris akhirnya bisa kembali mendengar. Hari demi hari berlalu. Boris sebenarnya terus memikirkan Yejin dan cabang bayinya sekarang. Namun tak terasa sudah beberapa bulan ini mereka sama sekali lost kontak. Suatu hari Boris berinisiatif membuatkan hadiah untuk cabang bayinya dan Yejin. Dengan buah tangannya sendiri, Boris membuatkan hadiah tersebut hingga berhasil menyelesaikannya. Kemudian Boris segera mengirim hadiah itu ke Paris. Sesampainya di sana, ternyata Yejin juga selalu terbayang wajah Boris sampai-sampai tukang paket yang membawa hadiah tersebut nampak seperti Boris. 爸爸照顧好媽媽。 Suatu pagi, Sophia dan sang suami dibuat bingung karena sudah beberapa hari ini Yejin tiba-tiba menghilang. Tak lama Boris datang karena sebelumnya Sophia sudah menghubungi Boris. Kemudian mereka bertiga mencari keberadaan Yejin. Ternyata sebelum itu Yejin terlihat sedang mempersiapkan kelahiran bayinya dengan seorang diri. Namun karena Yejin kelelahan, tiba-tiba Yejin mengalami pendarahan. Yejin sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya bayinya itu sudah tidak bisa tertolong. Semenjak kejadian itu, Yejin menjadi tertekan dan depresi hingga sekarang ia tiba-tiba menghilang. Kembali ke sekarang, Boris, Sophia, dan sang suami pada akhirnya menemukan Yejin yang saat itu ada di pinggir jurang. Boris mencoba menghampiri Yejin sambil berusaha menenangkannya. Di sini Yejin tampak sudah frustasi dan ingin segera menyudahi kehidupannya sekarang juga. Kemudian Boris mengatakan tentang kisah si penerjun payung yang ternyata kisah itu adalah kisah yang menimpa mendiang kakaknya. Di sini Boris mengatakan jika Yejin ingin koat maka ia juga akan ikut bersama Yejin. Setelah itu mereka berdua malah melompat ke jurang tersebut. Ternyata sebelumnya Boris sudah membawa alat terjun payung hingga mereka berdua mengapung ke udara.
Di sini Boris akhirnya berhasil membuat hati Yejin menjadi kembali bangkit. Kemudian Boris menurunkan parasutnya tepat di depan sebuah gereja. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua pun memutuskan untuk menikah. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian memperlihatkan Yejin dan Boris yang sekarang hidup bahagia. Apalagi sekarang mereka sudah dikaruniai 2 anak. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah hiduplah berkeluarga. Siapa tahu kehidupan kita menjadi lebih bahagia. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.